Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Siswa sekalian, kita berjumpa lagi melalui channel Sedang CPT dalam pelajaran pemrograman berorientasi objek atau PBO di kelas 2. Kita akan melanjutkan praktek kita hari ini. Tapi sebelumnya diingat lagi pelajaran kita pada video sebelumnya ya. Karena ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan pada video yang lalu. Oke, kita lanjut. Sekarang siswa membuka Visual Studio Code-nya ya. Visual Studio Code. Oke, Bapak sudah ada di Visual Studio Code. Ini adalah pekerjaan kita pada video sebelumnya ya. Yaitu kita sudah membuat kelas, namanya adalah siswa. Kemudian ada namanya yaitu konstruktor. Oke. Kemudian ini adalah bagian untuk pembuatan objek. Ada 2 objek, kemudian di sini adalah proses pemanggilan objek. Kita ulang sedikit ya. Kalau sekiranya ini Bapak ganti ya, misalnya Bapak mau buat print siswa 1 nama. Oke. Ini Bapak hapus. Oke, kemudian simpan, kemudian Bapak jalankan, maka akan keluar di sini namanya Julham, ya. Kemudian kalau Bapak mau menampilkan yaitu jurusan, print siswa 1 titik jurusan, ya. Kemudian kalau Bapak mau menampilkan usia, print siswa 1 titik usia. Usia ya. Kemudian Bapak simpan. Kemudian kita jalankan. Oke, inilah hasilnya. Julham, RPL, kemudian usianya adalah 17. Kalau sekiranya Bapak mau menampilkan siswa yang kedua, pastinya kegiatan yang sama harus dibuat lagi. Siswa 2 titik nama gitu ya. Enter, kemudian print siswa 2 titik jurusan. Enter, print siswa, print siswa 2 titik usia. Simpan. Ya, kemudian dijalankan, maka akan keluarlah seperti ini. Ya. Cukup gampang. Tapi kalau kita sudah punya metode, maka kita nanti akan cukup memanggil metodenya saja. Ya, jadi materi kita pada video ini adalah membuat metode. Pada materi sebelumnya kita hanya membuat yang disebut dengan atribut. Ya, atribut atau istilah Bapak juga adalah properti dari sebuah kelas. Nah, hari ini kita akan masuk ke metode. Metode itu apa? Metode itu adalah sesuatu yang bisa dikerjakan oleh objek kita. Ya. Dia objek itu bisa ngapain saja. Itulah yang disebut dengan metode. Misalkan ada seorang siswa, propertinya atau ciri-cirinya dia punya nama, dia punya jurusan,
Kemudian kemampuan dia apa? Misalkan dia bisa, misalnya siswa ini bisa untuk lompat ya, kemampuannya. Jadi kita buat metode untuk dia melakukan lompat. Atau siswa bisa mengerjakan tugas. Nah, itu namanya adalah metode atau kemampuan yang dimiliki oleh objek kita. Nah, bagaimana untuk membuat metode ya? Lihat. Ini Bapak tulis di atas. Ya, Bapak buat di sini adalah def, kemudian tampilkan data. Ya, nama metodenya adalah tampilkan data. Tampilkan data, buka kurung, self, ya, titik 2 jangan lupa. Jadi kalau def itu di ujungnya kita kasih tanda titik 2. Jadi ada sebuah metode namanya adalah tampilkan data. Apa isinya? Print, oke. Isinya adalah kita mau menampilkan nanti tampilannya sama seperti yang di bawah sini ya, sama. Tapi ini lebih gampang lagi dengan metode print nama. Ya, nanti kita akan memunculkan namanya siapa ya. Kemudian kita ambil dari self. Self titik nama. Enter. Lalu setelah nama sama seperti ini ya. Ini nama kemudian jurusan. Berikutnya kita tampilkan jurusan. Print jurusan titik 2 ya, koma self titik jurusan. Apa itu self? Self itu adalah objeknya ya. Jadi objek yang akan dituju lalu dia akan mengambil jurusan. Berikutnya adalah usia. Print usia kemudian titik 2, koma, self, titik usia. Oke. Nah, ini sudah jadi. Kemudian kita lanjutkan dengan tadi mengisi, membuat objek. Oke, membuat objek. Lalu cara pemanggilannya kita buat seperti ini. Kita hapus dulu. Oke, untuk pemanggilannya kita tulis di sini yaitu perintah siswa 1 titik tampilkan data. Nah, ini nanti akan muncul setelah kamu simpan ya. Jadi ada metode yang akan dikerjakan oleh siswa 1 yaitu tampilkan data. Apa isi tampilkan data? Dia akan menunjukkan nama, jurusan, kemudian usianya. Tanda buka kurung tutup kurung. Kita enter, coba kita simpan ya, kemudian kita jalankan. Oke, ini dia ya, nama Julham, jurusan RPL, kemudian usia 17. Jadi kita tidak perlu menuliskan seperti tadi ya. Semua data itu bisa kita atur mana yang mau ditampilkan dalam def ini. Ya, ini kita mau menampilkan nama, jurusan dan usia. Bagaimana untuk siswa yang kedua? Yang sangat gampang. Siswa 2 titik tampilkan data, kurung tutup kurung, hanya seperti itu saja ya. Kita simpan, lalu kita jalankan, maka akan keluar seperti ini. Nama Julham ya, kemudian usia 17, Lili usia 16 dan seterusnya. Jadi kalau ada 10 siswa, jadi kita tinggal buat objek dari sini jumlah 10, kemudian pemanggilannya kita cukup menulis nama metodenya saja. Tidak perlu semua data kita tulis seperti di awal tadi.
Oke ya, kita masuk ke materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan memperkenalkan yang disebut dengan kelas variabel. Ya, atau sebuah variabel yang berlaku untuk seluruh kelas ini. Ya, di mana tempatnya? Itu tempatnya di bawah kelas. Nah, ya, di sini misalkan kita buat sebuah variabel namanya jumlah siswa. Ya, ini variabel mungkin isinya kita buat 0. Jumlah siswa standarnya kita buat 0. Ya. Nah, kemudian kita buat di sini, masukkan di dalam apa namanya ini, konstruktor ya. Konstruktor yaitu siswa ya, titik jumlah siswa, kita akan buat dia berurut. Maksudnya itu apa? Nanti setelah dia dijalankan, maka jumlah siswa yang 0 ini tadi akan bertambah 1, tambah 1, tambah 1 lagi, tergantung dengan banyaknya objek yang kita buat. Ya, kita akan lihat. Jadi kita cukup membuat sebuah variabel di atas. Ini namanya adalah kelas variabel. Kemudian di sini di konstruktor kita tulis di sini ya, siswa titik. Ini apa ini? Ini nama kelas, ya. Kemudian ini adalah variabel tadi. Variabel ini akan berjalan ditambah-tambah 1 ya setiap data yang masuk. Kemudian coba kita buat di sini ya. Di sini ada def baru. Ya, atau ada metode baru, fungsinya untuk menampilkan jumlah tadi. Def tampilkan, jangan lupa kalau ada 2 suku kata kamu kasih underscore ya. Jumlah, tampilkan jumlah siswanya ya. Def-nya seperti itu, isinya adalah self. Oke, enter. Kemudian jangan lupa tadi ya, ada titik 2 di sini. Titik 2, lalu print. Kita tulislah bacaannya total. Total siswa ya, titik 2. Koma. Nah, dari mana dia dapat? Dari kelas variabel. Siswa. Titik. Jumlah siswa. Nah, ya, seperti itu. Nanti kita bisa panggil di sini ya. Bapak buat di sini. Siswa 1 ya, siswa 1 yang memanggil ya, siswa 1 lah yang memanggil metode tadi ya, metode tampilkan jumlah siswa. Siswa 1 titik tampilkan jumlah, buka kurung tutup kurung. Ini kita akan lihat hasilnya. Simpan dulu. Ya, kita lihat hasilnya. Ada kesalahan sedikit, bentar. Oke, ternyata ini enggak di sini ya, salah ini tempatnya di bawah. Ini Bapak pindahkan ya. Siswa 1 titik tampilkan jumlah, ini dihapus. Biar ada perbedaan ya. Tadi kita tulis di atas, sementara nama objeknya belum dibuat ya. Kita simpan. Kemudian kita jalankan.
Iya ya, ini hasilnya. Lihat, ya ada error sedikit ya. Kita lihat ya. Tadi sudah Bapak simpan, kemudian Bapak jalankan. Nah, ini ya. Jadi total siswa itu muncul di sini adalah 2. Kemudian namanya siapa, jurusan, kemudian usia. Jadi kalau misalkan kita ingin menambah lagi, ada ini siswa 3 misalkan ya, sama dengan masuk dalam kelas siswa, nama orangnya adalah misalnya Boboy, jurusan FPL juga, kemudian usia dia 17 ya, sama dengan Julham. Kemudian kita simpan lalu kita jalankan, maka keluarlah jumlah siswa adalah 3 ya, nampak ya. Kenapa dia Boboy tidak nampak? Karena belum ditulis di sini ya. Mau siswa tampilkan bisa ya, siswa 3 titik, cukup kita panggil metodenya saja. Oke, kemudian kita simpan jangan lupa dan kita jalankan. Ya, lihat ya, jumlah total siswa 3. Jadi setiap ada objek yang diciptakan dalam kelas tadi akan bertambah 1. Demikian siswa sekalian materi kita pada video ini. Ya, kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya. Tetap semangat dalam pembelajaran ini. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.